warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusiana Vidi Astuti, Sarjana Keperawatan Nas Magister Keperawatan. Saya adalah salah satu dosen program studi Sarjana Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang dengan nomor NIDN 07280680203. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan persepsi diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu konsep keperawatan komunitas, di mana pemaparan saya ini mencakup prinsip DEI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut adalah outline pemaparan mata kuliah konsep keperawatan komunitas. 1. Deskripsi mata kuliah. 2. Capaian pembelajaran mata kuliah. 3. Sistem pembelajaran. 4. Materi pembelajaran. 5. Sistem penugasan. 6. Sistem penilaian. 7. Rekaman video proses pengajaran dalam salah satu kelas di mata kuliah keperawatan komunitas yang saya ampu. Mata kuliah keperawatan komunitas dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2025-2026 dengan bobot SKS 2 SKS, yaitu teori. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah konsep keperawatan komunitas wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 4 Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan dengan kode mata kuliah KKOM 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah keperawatan komunitas, di mana terkait deskripsi mata kuliah konsep keperawatan komunitas ini membahas tentang konsep dasar keperawatan komunitas, program-program kesehatan, kebijaksanaan pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas di Indonesia, asuhan keperawatan komunitas, dan pembahasan yang terkait dengan isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas. Mata kuliah ini berguna dalam memahami konsep dasar keperawatan komunitas dan berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas, terutama terkait dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, dan memahami mekanisme jaminan layanan keperawatan komunitas serta isu kecenderungan yang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait capaian pembelajaran lulusan CPL mata kuliah keperawatan komunitas, yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 6, CPL 7, dan CPL 8. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait CPMK mata kuliah keperawatan komunitas, yaitu 1. Mampu memahami tentang pengantar kesehatan komunitas dan konsep dasar keperawatan komunitas. 2. Mampu memahami tentang isu dan tren dalam pelayanan keperawatan komunitas. 3. Mampu memahami tentang komunitas sebagai klien. 4. Mampu memahami tentang dasar epidemiologi dan kependudukan. 5. Mampu memahami tentang program kesehatan kebijaksanaan dalam menanggulangi masalah kesehatan utama di Indonesia. 6. Mampu menguasai langkah-langkah asuhan keperawatan komunitas. Selanjutnya terkait topik bahasan mata kuliah keperawatan komunitas yang saya ampu, yaitu konsep dasar keperawatan komunitas. Dia terdiri dari konsep keperawatan komunitas, sejarah perkembangan keperawatan komunitas, prinsip keperawatan komunitas, teori dan model keperawatan dalam komunitas, area praktek keperawatan komunitas, kegiatan dalam pelaksanaan keperawatan komunitas, tahapan pencegahan, tujuan dan strategi serta pelayanan kesehatan utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sistem pembelajaran mata kuliah keperawatan komunitas, yaitu perkuliahan, daring, kuis, dan tugas. Berikut sistem penugasan mahasiswa sebagai berikut: seminar, makalah, leaflet, poster, studi kasus dan simulasi kasus, telaah jurnal, kuis. Terkait sistem penilaian mata kuliah keperawatan komunitas: 1. Tugas 20%, 2. Ujian tengah semester 25%, 3. Ujian akhir semester 35%, 4. Keaktifan 20%. Berikut saya akan menampilkan rekaman atau cuplikan video pembelajaran salah satu mata kuliah keperawatan komunitas. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baiklah. Untuk materi hari ini kita membahas tentang konsep dasar keperawatan komunitas. Oke, kita mulai. Nah, ini capaian pembelajaran untuk perkuliahan hari ini. Kita akan menjelaskan tentang konsep dasar keperawatan komunitas dengan tepat dan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu kita nanti mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan komunitas dengan tepat. Oke. Ini untuk materinya. Di sini konsep keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas adalah suatu cabang keperawatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan populasi. Di sini melalui upaya apa? Ada promotif, ada preventif, ada kuratif, dan rehabilitatif. Nah, di sini kita akan menjelaskan di sini apa yang dimaksud promotif, yaitu peningkatan kesehatan. Kemudian preventif, yaitu pencegahan penyakit. Kalau kuratif, penyembuhan. Ya, tujuan utama yaitu untuk apa? Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong kemandirian komunitas dalam menjaga kesehatan. Jadi di situ dia bukan hanya mengobati tapi juga memberdayakan. Oke, slide berikutnya. Nah, ciri khas dari keperawatan komunitas. Di sini ada apa saja? Dia berbasis masyarakat. Maksudnya di sini berlandaskan kebutuhan nyata komunitas ya, sebagai unit utama pelayanan. Kemudian yang kedua pemberdayaan. Dia mengutamakan apa? Komunitas mampu mandiri dalam menjaga kesehatan. Kemudian orientasi pencegahan. Dia mengutamakan apa? Pencegahan penyakit daripada pengobatan semata. Kemudian ada kemitraan melalui menekankan kemitraan erat antara perawat, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir ada pendekatan sistem atau epidemiologi. Lah, di sini dia menggunakan analisa sistem dan epidemiologi untuk mengidentifikasi masalah kesehatan secara komprehensif. Itu untuk konsepnya. Ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, apakah yang menjadi fokus utama dalam praktik dari keperawatan komunitas tersebut? Oke, untuk fokus keperawatan komunitas di sini seperti yang sudah Bu Yus jelaskan di situ ya, yaitu melalui upaya apa? Ada promotif, ada preventif, ada kuratif, juga ada rehabilitatif. Oke? Kita lanjut. Nah, di sini saya jelaskan lagi tentang sejarah keperawatan komunitas. Nah, sejarah komunitas di sini di dunia internasional menurut abad ke-19 di sini menurut Florence Nightingale dia memperkenalkan prinsip kebersihan lingkungan serta pencegahan penyakit sebagai fondasi keperawatan modern. Kemudian awal abad ke-20 lahirlah public health nursing oleh siapa? Lillian Ward melalui Henry Street ya statement di New York. Dia menekankan kunjungan rumah serta perawatan berbasis masyarakat. Kemudian pertengahan abad ke-20 di sini keperawatan komunitas berkembang pesat. Dia sudah mulai berkembang seiring munculnya layanan preventif, imunisasi massal, dan pengendalian penyakit menular. Kemudian abad ke-21 dia fokus bergeser pada penyakit tidak menular, promosi kesehatan, serta pemanfaatan teknologi seperti telehealth nursing dalam pelayanan komunitas. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini lanjutannya. Di sini sejarah perkembangan keperawatan komunitas di Indonesia. Lah, pada masa kolonial, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dijalankan oleh Menteri Kesehatan. Dia sebagai ujung tombak di lapangan. Pada tahun 1960 sampai 1980, di situ pembentukan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan primer yang menjangkau masyarakat luas. Kemudian pada tahun 1990 sampai 2000 di sini penguatan peran perawat di komunitas melalui program keluarga sehat, melalui posyandu dan layanan home care atau perawatan di rumah. Kemudian tahun 2016 sampai sekarang di sini implementasinya melalui apa? Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, penguatan gerakan masyarakat ya, kemudian serta peran strategi perawat komunitas dalam pengendalian penyakit tidak menular.
Ya, prinsip dari keperawatan komunitas. Di sini ada 8 prinsip utama yang membimbing praktek keperawatan komunitas secara etis dan profesional. Di sini secara etis ya, di sini keadilan dan pemerataan layanan kesehatan. Kemudian menghormati nilai budaya dan norma masyarakat. Kemudian bekerja dengan komunitas bukan sekedar untuk komunitas. Kemudian kemandirian individu, keluarga, dan kelompok. Kalau landasan ilmiah atau praktis, di sini fokus pada pencegahan penyakit ya dan promosi kesehatan melalui penyuluhan. Kemudian asuhan berkelanjutan dan komprehensif dan intervensi berbasis bukti. Setelah itu ada kolaborasi lintas sektor. Itu masuk di prinsip keperawatan komunitas. Kemudian ada di teori dan model konsep dalam keperawatan komunitas. Di sini ada berbagai teori dan model konsep ya yang menjadi landasan dalam praktek keperawatan komunitas. Di sini ada community as partner model. Nah, dia komunitas sebagai mitra dalam seluruh proses keperawatan. Kemudian ada model konsep atau teori sistem. Nah, teori sistem di sini komunitas sebagai sistem terbuka yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian ada menurut Pender head promotion model. Di sini mendorong perilaku sehat melalui faktor personal dan pengalaman individu. Kemudian ada public health nursing framework di sini ya, dia berorientasi pada asesmen, pengembangan kebijakan dan jaminan layanan. Kemudian ada head belief model. Lah, memahami perilaku kesehatan masyarakat berdasar persepsi dan keyakinan individu. Kemudian ada lagi teori miliknya OREM atau teori model epidemiologi. Di sini dia pemberdayaan perawatan diri komunitas dan analisis menurut agent, host, environment. Nanti akan dibahas satu-satu. Nah, ini yang pertama tadi community as partner model dia ya. Di sini memandang komunitas sebagai mitra. Nah, di sini ya ada jadi bukan sekedar objek pelayanan saja di sini, dia menekankan pengkajian mendalam terhadap 8 subsistem ya di dalam komunitas, dia saling berkaitan. Lah, di sini ada inti komunitas ya, kemudian di situ ada demografi, ekonomi, politik, pendidikan, komunikasi, keamanan, lingkungan, dan rekreasi. Jadi di sini setiap subsistem itu saling berkontribusi pada kesehatan di dalam komunitas secara keseluruhan. Jadi dalam subsistem ini salah satu mengalami gangguan ya, maka akan berdampak pada subsistem yang lain. Nah, itu menurut community as partner model. Nah, kemudian kalau menurut public health nursing framework di sini, kerangka kerja itu menjadi panduan praktek dalam keperawatan kesehatan masyarakat yang terstruktur ya dan sistematis. Dia berorientasi pada 3 fungsi pokok yang saling mendukung, yaitu yang pertama ada asesmen penilaian, kemudian policy development atau pengembangan kebijakan ya, kemudian ada assurance atau jaminan. Nah, ini menurut public health nursing framework. Kemudian teori sistem atau sistem teori. Lah, komunitas dipahami sebagai sistem terbuka yang terus berinteraksi ya dengan lingkungan. Jadi perubahan pada satu komponen akan berdampak pada keseluruhan sistem. Di sini komponen utamanya apa? Ada input, ada proses, kemudian ada output, kemudian ada feedback. Ya, di sini maksudnya input yaitu sumber daya, yaitu manusia. Kemudian finansial, informasi yang masuk dalam sistem komunitas. Kemudian proses itu aktivitas dan intervensi yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai suatu tujuan kesehatan. Kemudian outputnya yaitu hasil nyata dari proses yang dilakukan. Kemudian feedbacknya apa? Yaitu informasi balik yang digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses berikutnya. Nah, kemudian ada lagi head belief model atau HBM ya. Di sini model keyakinan kesehatan digunakan untuk memahami di sini mengapa seseorang bertindak atau tidak bertindak dalam menjaga
kesehatan. Nah, HBM di sini menjadi dasar perencanaan intervensi promosi kesehatan yang efektif di dalam komunitas. Ya, apa saja yaitu tentang persepsi kerentanan, kemudian ada persepsi keseriusan, kemudian ada manfaat, kemudian ada isyarat bertindak. Oke. Terus ini ada Pender Head Promotion Model. Nah, model promosi kesehatan Pender di sini dia menekankan ya bahwa sebuah perilaku sehat seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor utama yang saling berinteraksi. Ada faktor personal, ada faktor pengalaman sebelumnya, dan komitmen kemampuan ya. Di sini faktor personal melalui apa? Karakteristik biologis, psikologis, sosial, budaya ya, individu yang mempengaruhi orientasi kesehatan mereka atau masyarakat. Kemudian pengalaman sebelumnya bisa riwayat perilaku ya dan hasil yang pernah dialami ya, dia mempengaruhi motivasi untuk berperilaku sehat ke depannya. Kemudian komitmen tadi yaitu melalui efikasi diri dan komitmen pada rencana tindakan mendorong terciptanya perilaku promosi kesehatan yang nyata. Ini menurut Pender Head Promotion Model. Kemudian teori OREM atau self care atau teori kemandirian di dalam komunitas. Nah, di sini teori perawatan diri OREM menjadi landasan penting dalam pemberdayaan keluarga dan komunitas. Karena apa? OREM di sini meyakini bahwa individu itu pada dasarnya dia bisa atau mampu merawat dirinya sendiri bila dia mendapatkan apa? Dukungan yang tepat, terutama dukungan dari siapa? Bisa keluarga ya atau teman terdekat. Nah, di sini ada self care agency, yaitu kemampuan individu untuk melakukan tindakan perawatan diri secara mandiri guna mempertahankan kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian ada self care deficit, yaitu suatu kondisi ketika apa? Kemampuan perawatan diri individu dia tidak memadai. Jadi inilah saat perawat komunitas berperan untuk memberikan dukungan. Kemudian ada lagi nursing agency, yaitu kemampuan perawat dalam memberikan asuhan yang mendukung, mengajarkan dan membimbing komunitas menuju kemandirian perawatan diri. Kemudian di sini dalam keperawatan komunitas menurut OREM ya diterapkan untuk apa? Meningkatkan kapasitas perawatan diri. Nah, keluarga, kelompok masyarakat terutama biasanya pada penderita penyakit kronis dan lansia. Nah, kemudian saya lanjutkan model epidemiologi dalam keperawatan komunitas. Nah, di sini model epidemiologi dia menggunakan kerangka agent, host, dan environment. Di sini untuk memahami penyebab dan distribusi penyakit di komunitas serta menentukan strategi intervensi yang paling efektif. Nah, di sini ya ada agent itu penyebab, kemudian host itu penjamu, environment lingkungan. Jadi ini saling berkesinambungan. Jadi harus seimbang di dalam komunitas. Nah, karena apa? Ketidakseimbangan ya antara ketiga komponen ini bisa menciptakan kondisi yang memungkinkan penyakit berkembang. Jadi di sini perawat komunitas berperan apa? Memberikan intervensi pada satu atau lebih komponen untuk apa? Memulihkan suatu keseimbangan ini tadi. Oke, lanjut. Nah, ini area praktek dari keperawatan komunitas. Apa saja di sini? Yaitu satu, keperawatan keluarga. Bisa keluarga ya, melalui di sekolah-sekolah ya. Di situ memberikan asuhan pada unit keluarga dan pelayanan kesehatan siswa di lingkungan sekolah. Kemudian bisa keperawatan industri atau lingkungan, lah, kesehatan kerja dan pengelolaan risiko kesehatan akibat faktor lingkungan. Kemudian gerontik dan kesehatan jiwa komunitas, di sini pelayanan khusus untuk lansia dan penanganan masalah kesehatan mental di komunitas. Kemudian yang keempat, home care atau pengendalian penyakit. Di sini perawatan di rumah, kemudian pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Kemudian melalui promosi kesehatan atau manajemen bencana, di sini melalui penyuluhan masyarakat serta kesiapsiagaan dan respon dalam situasi darurat dan bencana. Nah, ini area praktek keperawatan komunitas. Oke, lanjut. Nah, kegiatannya ini dalam keperawatan komunitas
Proses keperawatan komunitas dilaksanakan secara sistematis melalui 4 tahap ya utama yang berkesinambungan. Yang pertama yaitu pengkajian komunitas. Jadi mulai pengumpulan data demografi, lingkungan, sumber daya ya melalui survei wawas diri atau wawancara. Kemudian identifikasi atau prioritas masalah, yaitu mulai dari analisa data menggunakan metode problem tree atau Hanlon metode atau pendekatan epidemiologi. Di sini untuk menetapkan prioritas masalah kesehatan yang paling mendesak yang harus diberikan intervensi implementasi. Kemudian perencanaan intervensi, yaitu menetapkan tujuan, strategi, sasaran, sumber daya, dan indikator keberhasilan program secara terukur ya dan realistis bersama komunitas. Kemudian implementasi program kesehatan. Di sini melalui apa? Penyuluhan, kunjungan rumah, kemudian bisa imunisasi ya dan deteksi dini penyakit, pemberdayaan kader dan kesehatan lokal. Kemudian ini masih lanjutannya tadi. Ada evaluasi program ya. Di sini maksudnya dari evaluasi program yaitu penilaian menyeluruh terhadap 3 dimensi utama, yaitu mulai dari evaluasi proses, output dan outcome ya. Nah, pemberdayaan di sini koordinasi lintas sektor melalui apa? Pelatihan kader kesehatan. Pelatihan kader kesehatan di sini kader dilatih sebagai apa? Perpanjangan tangan tenaga kesehatan di tingkat akar rumput. Kemudian pembentukan kelompok kesehatan. Di sini melalui apa? Posyandu, kemudian kelompok ibu hamil, ada posbindu. Di sini sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Ada lagi kolaborasi lintas sektor. Nah, di sini sinergi dengan tokoh masyarakat. Ya. Kemudian pemerintah desa, puskesmas, sekolah dan lembaga terkait. Nah, tahap dari pencegahan dari keperawatan komunitas. Di sini ada primer, sekunder, tersier. Jadi akan saya jelaskan satu-satu ya. Nah, ini pencegahan primer. Tujuan utama mencegah penyakit ya sebelum terjadi dengan memperkuat daya tahan tubuh individu. Contohnya apa? Gerakan masyarakat hidup sehat ya. Kemudian posyandu balita ibu hamil, program Indonesia Sehat, kemudian kampanye promosi kesehatan ya. Di sini kalau intervensinya pencegahan primer ada imunisasi, pencegahan pendidikan kesehatan, peningkatan gizi, perbaikan sanitasi. Kemudian pencegahan sekunder, di sini ada screening penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus dan kanker serviks. Kemudian pemeriksaan lab, bisa pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol, hemoglobin dan deteksi anemi dan dislipidemia. Kemudian penemuan kasus aktif, bisa penemuan kasus aktif TB, malaria, dan penyakit menular lain di komunitas. Nah, itu contoh layanan di komunitas, yaitu ada posbindu ya, ada deteksi dini kanker serviks melalui pap smear, dan screening gizi anemia. Itu merupakan wujud nyata pencegahan sekunder di tingkat puskesmas dan komunitas. Nah, ini pencegahan tersiernya ya, bisa lewat rehabilitasi fisik atau mental dan sosial, kemudian pengelolaan penyakit kronis melalui home care, kemudian dukungan keluarga atau perawatan paliatif. Nah, oke. Ini untuk materi hari ini, ada yang ditanyakan? Ya. Oke, saya jelaskan. Untuk penyakit menular itu berarti di sini yaitu penyakit TB ya. TB itu kan lewat droplet infection, kemudian diare atau penyakit kelamin juga ya itu menular ya. Contohnya gonore dan lain-lain. Kemudian penyakit kulit ya, skabies itu juga menular. Kemudian ada lagi lepra, lah itu juga menular ya. Kemudian malaria. Kalau yang tidak menular berarti ada hipertensi, ada diabetes mellitus, kemudian ada apa lagi yang tidak menular? CVE menular enggak? Enggak kan? Nah, itu termasuk penyakit tidak menular, yang menular dan tidak menular. Gimana? Sudah? Masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke kuis ya. Oke, kita ke kuis.
Bentar. Lah, ini kita seputar fakta atau mitos. Oke. Nah, keperawatan komunitas hanya fokus pada pengobatan orang sakit. Fakta atau mitos? Ya? Hmm. Oke, bagus. Oke, kita buka. Lah, ini jawabannya. Oke, mitos dia ya. Karena apa? Komunitas tidak hanya berfokus pada pengobatan, tapi juga mencakup apa? Promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, pencegahan penyakit lebih diutamakan daripada pengobatan semata. Fakta atau mitos? Oke, silahkan. Oke. Oke, kita buka. Oke, jawabannya betul ya, dia fakta. Pertanyaan berikutnya. Komunitas merupakan objek pasif dalam pelayanan kesehatan. Gimana? Mitos atau fakta di sini? Ya, oke. Oke. Berarti mitos jawabannya ya. Oke, pertanyaan berikutnya di sini, telehealth itu menjadi salah satu perkembangan yang mengancam komunitas abad ke-21. Ya. Oke, kita lihat. Nah, betul ya, bahwa di sini faktanya, di sini telehealth itu membawa tantangan baru seperti kesenjangan digital dan keamanan data di komunitas. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini pilih yang paling tepat. Oke, siapakah pelindung kematian modern? Oke. Berarti jawabannya Floren di sini ya, karena dia sebagai lady with the lamp dan pelindung keperawatan modern. Oke. Sebentar. Ini satu saja, pertanyaan rebutan. Oke. Nah, di sini berikan 3 contoh pencegahan primer. Oke, silakan. Yang pertama dari imunitas, pemberian vaksin untuk mencegah penyakit menular sebelum seseorang terpapar. Yang kedua, pendidikan kesehatan. Contohnya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga, perbaikan sanitasi. Contohnya penyediaan air bersih, jamban sehat, dan pengelolaan limbah untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan. Oke, terima kasih. Bagus untuk pertanyaannya, jawabannya tadi ya. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, kita akhiri. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian deskripsi mengenai perkuliahan mata kuliah keperawatan komunitas serta salah satu video pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.